Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas mengenai analisis penerapan teknologi Big Data dalam operasional perbankan. Dalam hal ini kami memilih Bank BNI. Sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Tiara Mangalik sebagai moderator, kemudian ada Rahmat Hidayat sebagai pemateri pertama, ada Jelly Meldita Epa sebagai pemateri kedua, ada Gema Listra sebagai pemateri ketiga, kemudian pada pemateri keempat ada Fitra, pemateri kelima ada Munur Fajrin, kemudian pemateri keenam ada Alfiani Aulia. Baik, langsung saja kami akan membahas materi kami. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan memaparkan latar belakang dari materi kami, di mana dalam beberapa tahun terakhir BNI menghadapi perubahan besar dalam dunia perbankan akibat meningkatnya digitalisasi dan persaingan dari bank digital maupun fintech. Jumlah transaksi digital nasabah terus bertambah melalui mobile banking, internet banking, ATM, serta penggunaan kartu, sehingga menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Data yang begitu banyak tidak dapat dikelola secara efektif dengan cara konvensional. Di sisi lain, nasabah kini menuntut layanan yang lebih cepat, aman, dan personal. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, BNI mulai menerapkan teknologi Big Data sebagai fondasi transformasi digital. Big Data membantu bank memahami perilaku nasabah secara lebih mendalam, mempercepat proses analisis kredit, meningkatkan keamanan transaksi, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Dengan memanfaatkan Big Data, BNI berharap dapat meningkatkan efisiensi operasional, bersaing dengan inovasi fintech, sekaligus memberikan pengalaman layanan yang lebih baik kepada nasabah. Itu saja dari saya. Untuk pemateri selanjutnya, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Rahmat Hidayat sebagai pemateri pertama. Yang pertama itu tahap pengumpulan data, di mana mengumpulkan berbagai informasi dari seluruh aktivitas nasabah. Data yang dikumpulkan mencakup transaksi melalui mobile banking, informasi banking, ATM, ataupun mesin edisi. Penggunaan kartu debit maupun kredit, data mengajukan kredit hingga catatan komunikasi nasabah melalui call center atau chatbot. Selain itu, BNI juga mengumpulkan data dari mitra bisnis seperti merchants dan pelaku UMKM yang bekerja sama dengan bank. Selanjutnya, semua data tersebut masuk secara otomatis, baik secara real time maupun secara berkala, sehingga bank memiliki sumber informasi yang sangat besar untuk dianalisis. Terus yang kedua, tahap penyimpanan dalam data, lake atau platform. Big Data pada tahap ini, data dirapikan terlebih dahulu dengan cara menghapus duplikasi, memperbaiki data yang tidak lengkap, menyesuaikan format, ataupun memisahkan data yang valid dari data yang rusak. Proses ini penting. Mengapa demikian? Agar data yang dianalisis benar-benar akurat dan siap digunakan. Selain itu, BNI juga menerapkan sistem keamanan tinggi dengan ini untuk memastikan bahwa data sensitif nasabah tidak bocor atau disalahgunakan. Platform penyimpanan ini dirancang untuk menampung data berurutan besar, sangat besar, sehingga dapat digunakan kapanpun jika dibutuhkan. Baik, terima kasih, dan saya akan serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari materi sebelumnya, yaitu tahapan atau cara kerja Big Data di Bank BNI. Jadi tahap yang ketiga yaitu tahap pemrosesan dan analisis data. Data yang sudah terkumpul dan dirapikan, kemudian diproses menggunakan teknologi analitik dan machine learning. Sistem kemudian mencari pola, mempelajari perilaku nasabah, serta mendeteksi anomali yang dapat mengidentifikasikan resiko atau penipuan. Analisis ini menghasilkan informasi yang penting yang membantu BNI dalam pengambilan keputusan, peningkatan keamanan, dan pemberian layanan yang lebih akurat dan cepat. Kemudian tahap yang keempat yaitu
tahap pemanfaatan dan analisis big data. Digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengambilan keputusan di BNI. Data yang sudah diolah membantu bank mendeteksi transaksi mencurigakan secara cepat, sehingga keamanan nasabah lebih terjaga. Selain itu, big data dimanfaatkan untuk mempercepat proses penilaian kredit dengan melihat pola perilaku dan kemampuan finansial nasabah. BNI juga menggunakan data untuk memberikan layanan yang lebih personal, seperti menawarkan produk atau promo yang sesuai kebutuhan masing-masing nasabah. Secara keseluruhan, tahap pemanfaatan data membuat layanan bank menjadi lebih cepat, tepat, dan efisien. Selanjutnya yaitu tahapan yang kelima. Agar seluruh proses ini berjalan secara optimal, BNI melakukan monitoring dan pembaharuan sistem secara berkala. Sistem big data harus terus diperbaharui untuk memastikan analisis tetap akurat, aman, dan mampu mengikuti perubahan perilaku nasabah. Pembaharuan dilakukan pada model machine learning, keamanan data, kapasitas penyimpanan, serta infrastruktur pendukung lainnya. Dengan proses kerja yang berkelanjutan ini, big data menjadi salah satu fondasi utama transformasi digital BNI dalam memberikan layanan yang lebih cepat, aman, dan sesuai kebutuhan nasabah. Digitalisasi memberikan dampak signifikan pada efisiensi, keamanan, dan kepuasan nasabah. Yang pertama dari sisi efisiensi. Dari sisi efisiensi, otomatisasi seperti digital onboarding, credit scoring massal, dan RPA membantu mempercepat proses serta menurunkan biaya operasional. Contohnya, digital loan untuk UMKM membuat proses underwriting jauh lebih cepat. Pengambilan keputusan berbasis data juga mengurangi pekerjaan manual dan mempercepat proses persetujuan. Yang kedua dari aspek keamanan. Teknologi analitik real-time memungkinkan deteksi fraud lebih cepat melalui model anomali, meski efektivitasnya tetap tergantung pada kualitas data. Integrasi data lintas channel turut memperkuat EML atau QC dengan memberikan profil nasabah yang lebih lengkap untuk mengidentifikasi pola mencurigakan. Dan yang terakhir, kepuasan nasabah. Kepuasan nasabah meningkat melalui layanan yang lebih cepat dan personal, termasuk rekomendasi produk yang relevan, proses kredit yang lebih ringkas, dan dukungan 24/7 oleh AI atau chatbot. Nah, digitalisasi juga memudahkan UMKM mengakses pembiayaan melalui pemrosesan kredit yang lebih cepat dan dapat dilakukan secara massal. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tantangan dan risiko yang mungkin muncul. Nah, yang pertama itu risiko kebocoran data dan keamanan siber. BNI mengelola data dalam jumlah yang sangat besar, termasuk data sensitif seperti identitas, transaksi, dan rekaman aktivitas digital nasabah. Nah, tantangannya itu serangan siber makin canggih seperti pencurian data, phishing, dan malware. Jika sistem big data tidak diamankan secara baik, maka hacker bisa menjebol celah keamanan. Nah, kebocoran data dapat menurunkan kepercayaan nasabah dan merugikan bank secara finansial dan reputasi. Nah, bank harus meningkatkan enkripsi, firewall, dan sistem monitoring real time untuk menjaga keamanan. Nah, yang kedua itu kualitas data yang tidak konsisten. Big data berasal dari banyak sumber berbeda seperti ATM, aplikasi mobile, dan internet banking, merchant, dan data internal. Nah, masalah yang sering muncul itu seperti data ganda, data yang tidak lengkap, format yang berbeda-beda, dan data lama yang sudah tidak akurat. Nah, jika kualitas data buruk, hasil analisisnya bisa salah, dan keputusan bank seperti pemberian kredit atau deteksi fraud menjadi tidak tepat. Sekian dari saya. Tantangan atau risiko yang tinggi. 3. Biaya infrastruktur yang tinggi. Penerapan big data di BNI membutuhkan infrastruktur teknologi yang kuat, seperti server berkapasitas besar, penyimpanan data yang aman, perangkat pemrosesan cepat, serta perangkat lunak
analitik yang canggih. Semua kebutuhan ini memerlukan investasi yang sangat tinggi, termasuk biaya pemeliharaan, pembaruan sistem, dan peningkatan keamanan cyber secara berkala. Selain itu, bank juga perlu menyiapkan anggaran untuk pelatihan karyawan agar mampu mengelola dan menganalisis data yang baik. Jika tidak direncanakan dengan matang, biaya infrastruktur ini dapat menjadi beban operasional yang besar bagi bank. Yang keempat, keterbatasan SDM. Keterbatasan tenaga ahli data menjadi tantangan karena pengelolaan big data membutuhkan keahlian khusus seperti analitik data dan penggunaan algoritma machine learning. Jumlah SDM yang memiliki kemampuan tersebut masih terbatas sehingga pemrosesan dan pemanfaatan data bisa kurang optimal. Karena itu BNI perlu melakukan pelatihan dan rekrutmen tenaga ahli yang memadai. Baik, terima kasih. Di sini saya menjelaskan tentang tantangan atau risiko. Yang kelima itu tantangan integrasi dengan sistem lama. Integrasi big data dengan sistem lama sering menjadi sulit karena infrastruktur tradisional bank tidak selalu kompatibel. Karena teknologi modern, sistem lama biasanya kurang cepat dan kurang fleksibel, sehingga proses penyatuan data dapat memakan waktu, menambah biaya, dan berpotensi mengganggu operasional. Karena itu, BNI perlu melakukan modernisasi sistem secara bertahap agar integrasi berjalan lancar. Yang keenam, privasi nasabah, kepatuhan regulasi. Privasi nasabah menjadi tantangan karena BNI harus memastikan setiap data yang dikumpulkan dan diolah sesuai dengan aturan OJK dan undang-undang berlaku data pribadi. Kesalahan pengelolaan data dapat menimbulkan pelanggaran hukum dan merugikan nasabah. Karena itu, bank perlu menjaga keamanan data, membatasi akses, dan mengikuti prosedur regulasi secara ketat. Baik, di sini saya akan memaparkan kesimpulan dari materi kami, di mana penerapan Big Data di Bank BNI memberikan manfaat besar dalam meningkatkan kualitas layanan, efisiensi operasional, dan keamanan sistem perbankan. Melalui proses pengumpulan penyimpanan, analisis, dan pemanfaatan data, BNI mampu memahami perilaku nasabah, mempercepat proses penilaian kredit, mendeteksi penipuan secara real-time, serta memberi layanan yang lebih personal dan tepat sasaran. Namun, penerapan Big Data juga menghadirkan sejumlah tantangan seperti risiko kebocoran data, kualitas data yang tidak konsisten, tingginya biaya infrastruktur, keterbatasan tenaga ahli, integrasi dengan sistem lama, serta tuntutan untuk menjaga privasi dan mematuhi regulasi. Dengan mengatasi berbagai tantangan tersebut melalui peningkatan teknologi, penguatan keamanan, dan pengembangan SDM, BNI dapat memaksimalkan potensi Big Data untuk mendukung transformasi digital dan meningkatkan kepercayaan nasabah. Demikianlah kesimpulan yang dapat kami berikan dan sekaligus menutup presentasi kami pada hari ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.